Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi dua dimensi untuk memenuhi kuis 2 dari grafika komputer. Jadi apa itu transformasi dua dimensi? Dalam grafik komputer, yaitu transformasi dua dimensi merupakan operasi matematika yang digunakan untuk mengubah posisi, ukuran, dan orientasi suatu objek dua dimensi di bidang kartesius. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tampilan baru dari suatu objek tanpa menggambar ulang. Oke, yang pertama adalah translasi atau menggeser objek ke posisi yang baru. Contohnya pada gambar di sini, di mana awalnya itu ada di titik. Ya, anggap saja ini 5 atau ya 5 ya karena persegi. Lalu digeser menggunakan rumus x aksen sama dengan x ditambah tx. Y aksen adalah y ditambah tx ty. Ya, digeser sejauh tx dan juga sejauh ty. Dimana dalam bentuk matriks homogennya adalah seperti ini. 1 berbentuk 3x3 matriksnya, dimana di baris pertama itu 10 tx, baris kedua 01 tx, dan baris ketiga itu 001 dikali sama ya 3 kali 1 ya, itu di baris pertama x, baris kedua y, dan juga baris ketiga 1 akan menghasilkan x aksen, y aksen, dan juga 1, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua adalah skalasi, yaitu mengubah ukuran objek untuk memperbesar atau memperkecil, dimana rumusnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, dimana x aksen atau ya sesudah diubah ukurannya itu x dikali sama tx, atau kita mau disesuaikan ukurannya dikali berapa gitu. Nah, untuk y aksen itu adalah y dikali sy. Dimana dalam bentuk matriks homogen itu dalam baris ke-1 itu adalah xx 0 dan 0, baris kedua itu 0, sy 0, baris ketiga ada 0, 01 dikali sy sama 1. Nah, untuk x aksennya ada contoh seperti ini, sudah diubah ini untuk ya x aksen y aksen ya. Lalu selanjutnya ada rotasi atau rotation, dimana itu adalah mengubah objek dengan cara memutar objek terhadap titik tertentu, umumnya titik origin atau titik pusat awal sini 0,0, dimana rumusnya itu seperti ini, yaitu x aksen adalah x dikali cos theta dan dikurang sama y dikali sin theta. Untuk y aksen itu adalah x dikali sin theta ditambah y dikali sama cos theta. Untuk bentuk matriks homogennya di baris pertama itu ada cos theta min sin theta 0, baris kedua ada sin theta cos theta 0, dan baris ketiga ada 0, 0, dan 1. Selanjutnya ada refleksi atau mirroring, yaitu mencerminkan objek terhadap sumbu x atau y atau garis diagonal. Nah, contohnya seperti pada gambar ini terhadap sumbu y dicerminkannya. Contoh refleksinya terhadap sumbu x itu kayak begini. Di baris pertama itu ada 100, baris kedua itu 0 min 10, dan baris ketiga ada 001. Oke, selanjutnya ada shear, yaitu menggeser bentuk objek secara menyamping, horizontal atau vertikal, sehingga bentuknya menjadi miring. Contohnya seperti pada gambar ini, ya, dimana awalnya persegi menjadi sebuah jajar genjang, dimana untuk contoh matriks shear horizontal itu saat di baris pertama ada 1 SAX 0, 0, di baris kedua ada 010, baris ketiga ada 001, baris selanjutnya untuk shear vertikal itu baris pertama ada 100, baris kedua SAY 10, baris ketiga 001. Nah, untuk bentuk kodenya kurang lebih seperti ini.
dimana untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk penjelasan kodenya, yang pertama itu adalah bentuk dari kanvas atau kayak ya, kanvas seperti ini. Itu ini adalah kanvasnya. Lalu selanjutnya untuk draw axis adalah sebuah fungsi function draw axis itu untuk menggambar sumbu X dan Y di setiap kanvas. Sumbu X, Y ini setiap kanvas. Lalu untuk draw CG itu adalah itu menggambar objek persegi abu-abu dengan tulisan CG. Contohnya kayak gini. Nah, ini CG. Itu buatan dari function draw CG. Dimana bentuknya ya set pusat koordinat ke tengah itu 150 pixel. Dimana parameter transform Fn adalah fungsi transformasi spesifik yang diterapkan untuk translasi ya, untuk translasi, skalasi, rotasi, refleksi atau shear. Lalu fungsi CTX global alpha itu adalah transparansi dari atau ketebalan warna dari ini di sini gray dari si persegi CG. Lalu ini untuk fill text ya, untuk CG, tulisan CG nya. Nah, yang pertama itu ada bentuk transformasi awal atau belum kita ubah. Ada contohnya seperti ini. Dia ada di titik pusat 0,0 dengan lebar tadi 150 px ya. Dimana ini sumbu X, ini sumbu Y dan original. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada translasi, di mana dia itu untuk sumbu X dia ditambahkan sejauh 50, untuk sumbu Y itu minus 30. Dimana sesuai dengan rumus. Nah, rumus dari translasi itu kan X aksen sama dengan X ditambah TX, untuk Y aksen itu Y ditambah TY. Jadi nah, dimana digeser sejauh 50 dan minus 30 itu akan menghasilkan bentuk seperti ini. Untuk X itu ditambah berapa tadi? 50, lalu Y nya minus 30 karena minus jadi dia turun ke bawah ya. Minus 30. Nah, selanjutnya ada skalasi. Nah, dimana dia dikali ya, tadi skalasi itu dikali. Untuk sumbu X nya dikali 2, untuk sumbu Y nya 1,5. Nah, dimana X aksen itu X dikali TX, Y aksen itu Y dikali SY. Dari perkalian itu akan menghasilkan sebuah persegi panjang. Karena X nya 2, berarti dia akan melebar sejauh 2 kali dari kotak aslinya. Lalu akan memanjang sebesar 1,5. Lebih panjang sebesar 1,5. Kayak gini. Nah, selanjutnya ada rotasi sebanyak 45 derajat, atau kalau bentuknya ya si mat menggunakan fungsi mat.py dibagi 4.
dimana dia akan menghasilkan bentuk seperti belah ketupat karena 45 derajat. Jadi kayak gini, dimana itu sesuai dengan tasi ya. Meskipun mungkin secara rumus tidak sama, tapi secara konsep itu mungkin sama saja. Oke, sejauh 45 derajat dari titik pusat kurang lebih akan seperti ini. Jadi kalau misalnya dia 90 derajat ya, dia terlihat tidak memutar ya. Jadi makanya dibuat jadi 45 derajat. Lalu yang kelima itu ada refleksi terhadap sumbu Y, dimana skalanya itu -1 dan 1. Nah, mungkin secara bentuk itu tidak begitu kelihatan, tapi di sini terlihat bahwa tulisan CG-nya itu jadi berbayang atau jadi kebalik. Dimana originalnya seperti ini, dan ketika direfleksikan akan menghasilkan gambar yang seperti ini, CG. Oke. Selanjutnya ada shear horizontal, dimana dia akan dimiringkan sebanyak, bukan dimiringkan, digeser atau dibuat ke samping sejauh shear X 0,7. Nah, dia akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, dia sudah tidak berbentuk persegi atau sudah berbentuk jejer genjang, jadi ya sudah sesuai lah dengan fungsinya. Itu shear horizontal, dimana itu di terhadap X ya, sumbu X shear. Mungkin kalau dia sumbu Y jadi memanjang. Oke, kurang lebih itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat salah kata atau kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.